رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, selamat bertemu kesempatan ini dan selamat melaksanakan ibadah puasa. Pada kesempatan ini kami ingin mengulas sedikit tentang pengelolaan zakat individu. Hal ini memang kelihatannya adalah hal yang sederhana. Tapi saya melihat bahwa apabila kita mau mendiskusikannya, mau membicarakannya secara jujur, sebetulnya banyak yang harus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Juga bagaimana tata cara yang harus kita lakukan agar zakat, agar harta yang kita miliki ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Pertama tentunya kita harus bicara tentang status dan fungsi dan peranan daripada harta di dalam Islam. Pertama, harta itu bukan milik kita. Harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ditegaskan oleh ayat tadi ya. Jadi Allah lah pemilik daripada langit dan bumi dan seluruhnya tentunya. Atas dasar itu, apa yang perlu kita camkan? Pertama, bahwa karena bukan milik kita, berarti kita dititipin. Ada yang mengatakan bahwa kita meminjam, dan saya menilai sebagai amanah dari Allah kepada kita, sebagai instrumen untuk kehidupan kita berupa harta. Harta ini tentunya ada yang bersifat individu dan dimulai tentunya pada individu-individu. Saya pada kesempatan ini hanya membicarakan tentang yang berkaitan dengan harta sebagai milik individu, atau tadi kita katakan bahwa sebagai titipan ya buat individu, amanah buat individu. Kita harus mengetahui bahwa apa sih fungsi daripada harta. Pertama adalah untuk kita bagikan ya kepada yang berhak. Jadi tugas kita kalau kita harta adalah bagaimana kita membagikannya. Antara lain distribusinya yang selama ini kita lihat dan juga mendapat ketetapan juga. Pertama adalah untuk memberikan nafkah kepada mereka yang berhak untuk diberikan nafkah. Yang kedua adalah untuk mengeluarkan zakatnya. Kita sudah berusaha, kita sudah berbisnis, kemudian kita mendapatkan pendapatan, maka ini harus kita keluarkan zakatnya. Dan yang ketiga adalah untuk yang sifatnya umum ya. Jadi misalnya kalau untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang terjadi misalnya bencana alam, musibah, ya dan sebagainya. Tapi juga ada yang juga bersifat positif, yaitu untuk kepentingan masyarakat, yaitu misalnya membangun masjid, membangun jalan, ya dan sebagainya, kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Ini merupakan fardu kifayah. Ini juga merupakan sumber daripada dana yang diperlukan untuk keperluan tersebut dari harta yang kita miliki. Dari sekalian, yang ingin saya sorot adalah
bagaimana kita memperbaiki kondisi ya pelaksanaan zakat individu yang selama ini ya kita cermatin. Khususnya saya mencermati ini, pertama bahwa harta ini kurang di manage dengan bagus, kurang dikelola dengan bagus. Biasanya kalau orang belum memiliki pendapatan yang cukup, biasanya dia masih mengabaikan kewajiban zakat ini dengan alasan dia belum mendapatkan persyaratan untuk membayar zakat. Tapi juga ini berlarut-larut, misalnya walaupun dia sudah mempunyai pendapatan, biasanya dia pada saat diperlukan tidak memiliki yang saya catatan-catatan. Saya ingin fokus pada apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang terjadi. Pertama adalah saya melihat, dan itu yang kita alami semua, sebagai seorang yang mendapatkan pekerjaan, memiliki pendapatan ketika seorang itu dewasa, maka seharusnya ketika dia mulai mendapatkan pendapatan, mengeluarkan ya sebagian daripada pendapatannya untuk ya dicadangkan bagi pengeluaran zakat. Ini penting karena kalau ini tidak dibiasakan, maka kalau dia sudah memiliki pendapatan yang banyak pun biasanya pos yang berkaitan zakat ini suka dilupakan. Kenapa? Karena hakikatnya manusia adalah pelupa ya. Orang yang pelupa itu biasanya termasuk juga bahwa seharusnya dia harus menyediakan pos untuk zakat ini, tetapi karena bertubi-tubi ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka pos zakat ini terlupakan. Itu salah satu kesalahan yang utama saya pikir, sehingga tidak memberikan sesuatu dorongan bagi pelaksanaan zakat. Karena itu saran saya bahwa alangkah baiknya setiap orang ketika dia memiliki pendapatan, walaupun itu belum memenuhi ya syarat untuk berzakat, dia membiasakan untuk menyisakan sebagian dari pendapatannya untuk zakat. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus ya. Insya Allah prioritaskan pos zakat di setiap pendapatan yang kita terima. Itu pesannya seperti itu. Dan kemudian tentunya ya kalau sudah berkeluarga tentunya istri juga atau suami, kalau suami istri yang mendapatkan pendapatan bersama-sama menyusun ya satu pembukuan sederhana yang penting adalah selalu ditulis berapa jumlahnya dan kapan waktunya, dan kemudian peruntukannya itu jelas ya untuk zakat, saya pikir itu. Dan kemudian tentunya tadi bahwa dari harta ini di samping zakat, yang ketiga adalah kita pun sebetulnya juga harus memikirkan bahwa kita sebagai warga daripada jemaah satu komunitas muslim pasti membutuhkan dana-dana yang berkaitan dengan fard kifayah. Karena itu juga alangkah indahnya kalau kita juga memposkan juga atau menyediakan dana untuk infak dan sodakoh. Ini dua hal yang berbeda dengan zakat ya. Karena zakat itu ya itu sudah jelas sekali ya harus kita bayar ya. Tapi kalau infak dan sedekah itu tergantung pada tentunya ya keimanan seseorang yang dan juga motivasi yang dia peroleh daripada lingkungannya atau dari dirinya sendiri. Dan sampai bahwa sumbernya kan sama-sama adalah dari harta atau pendapatan yang kita miliki. Saya pikir ini yang perlu saya garis bawahi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti apa yang saya kemukakan tadi, prioritaskanlah menyediakan misa atau membukukan tersendiri zakat yang dan juga tentunya infak dan sedekah, bahkan mungkin wakaf ya, sebagai pos-pos yang harus kita
siapkan, karena itu akan sangat mendukung ya, mendukung perkembangan masyarakat di sekitar kita apabila itu dilakukan oleh banyak orang. Saya kata ini merupakan satu gerakan untuk mengelola ya zakat, infak, sedekah dan wakaf secara berencana. Memang direncanakan, jadi memang sudah diniatkan dan juga diadministrasikan. Tapi mudah-mudahan manfaatnya dan mudah-mudahan akan memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan lahir dan batin dari si individu yang berzakat dan berinfak sedekah, tapi juga buat masyarakat di sekeliling kita dan di sekitar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.